Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Yama, Sekte Surgawi. Chen Ping mengikuti Yan Nantian ke Sekte Surgawi Yanluo. Saat ini, Guan Jun dan yang lainnya masih berada di aula utama, gemetar ketakutan. Mereka semua berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Chen Ping, kalau tidak Yan Nantian tidak akan membiarkan mereka lolos. Tatapan para murid ke arah Guan Jun berubah dingin. Jika Guan Jun tidak meninggalkan Chen Ping, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Sekarang mereka semua menyalahkan Guan Jun, tetapi Anda harus tahu bahwa Yan Nantian adalah penegak hukum yang paling ketat, dan dia selalu menepati janjinya. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Kau tak perlu menatapku seperti itu. Aku bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Saat pemimpin sekte kembali, aku akan bilang bahwa aku yang membuat keputusan itu sendiri dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Karena tidak tahan dengan tatapan para murid itu, Guan Jun berbicara dengan wajah dingin. Apakah kamu layak mendapatkannya? Suara Yan Nantian terdengar saat ini. Guan Jun mendongak dan melihat Yan Nantian telah kembali, diikuti Chen Ping, namun Chen Ping dipenuhi luka, menandakan ia telah melalui pertempuran sengit. Master Sekte, aku, Guan Jun tidak tahu harus berkata apa. Untung saja Chen Ping baik-baik saja. Kalau tidak, bahkan jika aku membunuhmu, itu tidak akan menebus kerugian Sekte Surgawi Yamaku. Yan Nantian mencibir, cepat dan minta maaf pada Chen Ping. Tuan Chen, saya sangat menyesal. Guan Jun segera meminta maaf kepada Chen Ping. Saat ini, Guan Jun juga merasa sedikit menyesal. Seharusnya ia membawa Chen Ping bersamanya saat melarikan diri saat itu. Namun, ia tidak menyangka Yan Nantian akan begitu peduli pada Chen Ping. Chen Ping hanya melirik Guan Jun, tanpa berkata apa-apa, tidak menyatakan maaf maupun menolak memaafkan. Chen Ping, aku juga punya tanggung jawab untuk ini. Kalau aku menjemputmu langsung, situasi ini tidak akan terjadi. Yan Nantian berkata sambil meminta maaf. Master Sekte Yan, Anda terlalu baik. Hanya saja musuh saya terlalu kuat, itulah sebabnya murid-murid Anda takut. Chen Ping tersenyum tipis. Semuanya ada di sini, kamu bisa menggunakannya sesukamu, kata Yan Nantian. Mendengar kata-kata Yan Nantian, Guan Jun dan murid-muridnya semua gemetar. Tuan Chen, kami sungguh minta maaf. Kami hanya mengikuti perintah kakak perempuan kami. Bukannya kami tidak ingin membantu Anda. Semua murid itu memohon kepada Chen Ping untuk mengkhianati Guan Jun. Wajah Guan Jun sangat pucat saat ini, dan matanya penuh permohonan saat dia menatap Chen Ping. Tuan Chen, ini semua keputusan saya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan tentu saja bukan ide pemimpin sekte. Jika Anda ingin menghukum seseorang, hukumlah saya. Betapapun Tuan Chen menghukum saya tidak punya keluhan. Sekalipun Tuan Chen membutuhkan tubuh saya bersedia melakukannya. Guan Jun tidak ingin mati, itulah sebabnya dia ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Dia berharap Chen Ping adalah seorang cabul yang mengincar tubuhnya, sehingga dia tidak perlu mati. Chen Ping melirik Guan Jun. Meskipun dia suka bermain-main dengan wanita, dia tidak akan bermain-main dengan sembarang wanita. Ketika Guan Jun pergi bersama anak buahnya, Chen Ping memang sangat marah. Namun, sekarang Guan Jun sudah mampu dan menjadi wanita yang cukup kuat, Chen Ping tidak ingin melakukan apapun padanya. Jika Guan Jun berani menghindari tanggung jawab, Chen Ping tidak akan membiarkannya hidup. Baiklah, jangan takut, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu telah membuat pilihan yang tepat dalam menghadapi bahaya. Lagi pula, aku tidak ada hubungan denganmu, jadi kau tidak perlu mengambil risiko untukku. Chen Ping berkata dengan tenang. Yan Nantian tersenyum puas setelah mendengar kata-kata Chen Ping dan berkata, karena Chen Ping telah mengampuni kalian, kalian semua bisa bangun dan membawanya untuk memulihkan diri.
Guan Jun dan yang lainnya bangkit, lalu seorang murid membawa Chen Ping untuk memulihkan diri. Tentu saja, semua sumber daya harus disediakan oleh Sekte Surgawi Yan Luo. Setelah Chen Ping pergi, Yan Nantian menatap Guan Jun yang sedang menundukkan kepalanya, lalu tersenyum dingin, apa menurutmu aku bertindak terlalu jauh? Mempertaruhkan nasib seluruh Sekte Surgawi Yan Luo demi sebuah janji. Guan Jun melirik Yan Nantian, lalu menggelengkan kepalanya, murid ini tidak berani. Itulah yang sebenarnya kau pikirkan. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau sudah bersamaku begitu lama, apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kata Yan Nantian. Guan Jun berhenti berbicara, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yan Nantian melakukan ini. Apa sebenarnya kemampuan Chen Ping yang membuat bahkan Sekte Surgawi Yama mempertaruhkan nyawa mereka untuknya? Hanya untuk tiket emas. Untuk janji yang dibuat bertahun-tahun lalu. Tuan Guan merasa skeptis. Apakah Anda sudah menyelidiki Chen Ping? Tanya Yan Nantian. Guan Jun menggelengkan kepalanya, tidak. Tahukah kau mengapa Chen Ping, seorang manusia abadi tingkat 3, bisa mencapai surga ke-9? Tahukah kau mengapa dia menyinggung kuil jalan jahat, namun dia masih hidup? Tahukah kau bagaimana seorang kultivator tingkat ketiga alam abadi bisa menaruh dendam terhadap sang pemakan jiwa? Serangkaian pertanyaan Yan Nantian mengejutkan Guan Jun, karena dia benar-benar tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa Chen Ping sendiri telah mengatakan bahwa dia mempunyai dendam terhadap orang-orang ini. Tetapi Guan Jun benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Biar ku beritahu, Chen Ping ini baru berada di level ketiga alam abadi manusia, tapi dia mampu mengalahkan kultivator di puncak level ke-9 alam abadi manusia, bahkan dia bisa melawan 4 kultivator di puncak level ke-9 alam abadi manusia. Biarkan aku memberitahumu, Chen Ping tidak hanya menyinggung aula jalan jahat, tetapi dia bahkan membunuh para tetua aula jalan jahat, Raja Dharma, dan Yang Mulia Surgawi. Biarkan aku memberitahumu, ketika sang pemakan jiwa kembali ke surga ke-9, dia terluka parah, dan itu dilakukan oleh Chen Ping. Apa kau benar-benar berpikir Chen Ping hanyalah seorang kultivator biasa? Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa bisa mendapatkan gulungan emas dari Raja Iblis Awan Merah? Kata Yan Nantian. Guan Jun tertegun, ekspresinya menunjukkan keterkejutan total. Master Sekte, apakah maksud Anda Chen Ping memiliki kekuatan besar di belakangnya? Omong kosong, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa selamat dari kejaran balai jalan jahat sampai sekarang, dan bahkan menyebabkan balai jalan jahat kehilangan ahli tingkat tinggi seperti Raja Dharma dan Yang Mulia Surgawi? Yan Nantian tersenyum tipis. Dia menyelamatkan Chen Ping, bahkan mempertaruhkan nasib seluruh Sekte Surgawi Yama, justru karena ini, bukan demi gulungan emas atau sebuah janji. Master Sekte, seberapa kuatkah kekuatan di balik Chen Ping? Mungkinkah itu bahkan lebih kuat dari aula jalan jahat? Guan Jun berkata tidak percaya. Aku tidak tahu seberapa kuatnya, tapi aku yakin itu lebih kuat dari istana jalan jahat. Sekte Surgawi Yama kita semakin kehilangan pengaruh di 9 surga. Jika kita ingin Sekte Surgawi Yama kita kembali kuat, kita harus menemukan pendukung yang kuat. Pemimpin Sekte lama kita telah lama menghilang. Jika kita tidak dapat menemukan pendukung yang kuat, Sekte Surgawi Yama kita hanya akan semakin terpinggirkan dan akhirnya ditelan oleh sekte lain. Yan Nantian menatap tajam keluar jendela. Sekte Surgawi Yama dulunya sangat kuat di 9 surga, tetapi sekarang telah jatuh ke keadaan seperti itu. Aku mengerti. Guan Jun mengangguk. Baru sekarang dia menyadari betapa bodohnya dia, hampir menghancurkan seluruh rencana besar sekte itu. Sekarang setelah kamu mengerti, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kata Yan Nantian. Aku tahu, kata Guan Jun, lalu berbalik dan pergi. Dia langsung pergi ke kamar Chen Ping di mana dia sedang memulihkan diri. Pada saat ini, Chen Ping perlahan-lahan memulihkan tubuhnya dengan menggunakan sumber daya yang disediakan oleh Sekte Surgawi Yan Luo.
Chen Ping agak terkejut melihat Guan Jun tiba-tiba masuk. "Nona Guan, apakah ada yang bisa saya bantu?" Chen Ping bertanya. Guan Jun mengeluarkan tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Chen Ping. "Tuan Chen, ini semua sumber daya yang telah saya kumpulkan. Anda bisa mengambilnya dan menggunakannya. Tidak perlu, pemimpin sekte Anda sudah mengirim orang untuk mengirimkan sumber daya." Chen Ping melambaikan tangannya. "Tuan Chen, ini permintaan maaf saya yang tulus, mohon diterima," kata Guan Jun. "Baiklah." Chen Ping menyimpan tas penyimpanan Guan Jun. Faktanya, sumber daya Guan Jun hanyalah setetes air di lautan bagi Chen Ping. Melihat Chen Ping telah menyimpan tas penyimpanannya, Guan Jun tidak pergi, tetapi dengan cepat melepas pakaiannya. "Nona Guan, apa yang sedang Anda lakukan?" Chen Ping menatap Guan Jun dengan mata terbelalak dan bertanya. "Tuan Chen, saya tahu Anda terluka parah. Jika seseorang berlatih bersama Anda, itu bisa membantu Anda pulih lebih cepat." Setelah Guan Jun selesai berbicara, dia duduk di sebelah Chen Ping. Chen Ping mendesah pelan. Agar pulih secepat mungkin, ia hanya bisa melakukan apa yang ia sukai. Sementara itu, di aula utama Sekte Surgawi Yama, Yan Nantian ingin beristirahat sejenak, tetapi seorang murid masuk dengan cepat. "Master Sekte, pemimpin aliansi iblis duniawi telah tiba," murid itu melaporkan. "Mengapa dia ada di sini?" Yan Nantian mengerutkan kening. Dia tidak percaya aliansi iblis duniawi berani menimbulkan masalah di rumahnya. Sekalipun kau memberi banyak keberanian pada Earthly Fiends Alliance, mereka tidak akan berani. "Berapa banyak dari mereka yang datang?" tanya Yan Nantian. "Hanya pemimpin aliansi iblis duniawi yang datang sendirian," kata murid itu. Mendengar hanya ada satu orang, Yan Nantian menjadi semakin bingung, tetapi tetap melambaikan tangannya, "Biarkan dia masuk." Murid itu mengundurkan diri dan segera memimpin pemimpin aliansi iblis duniawi masuk. "Pemimpin aliansi Liu, mengapa kau datang ke Sekte Surgawi Yamaku hari ini? Apakah kau ingin meminta penjelasan dari tetua agungmu?" Yan Nantian bertanya kepada pemimpin aliansi iblis duniawi dengan wajah dingin. "Pemimpin Sekte Yan, kau salah paham. Tetua agung kami tidak menghormatimu. Kau hanya menghancurkan tubuh fisiknya, yang sudah merupakan rahmat yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku meminta penjelasan?" Pemimpin aliansi Liu tersenyum sedikit. Yan Nantian terkejut, tetapi melihat bahwa pemimpin aliansi Liu tidak bercanda, sikap Yan Nantian melunak secara signifikan. "Pemimpin aliansi Liu, silakan duduk," kata Yan Nantian. "Terima kasih." Pemimpin aliansi Liu duduk perlahan, berperilaku seperti wanita dari keluarga terkemuka. "Pemimpin aliansi Liu, apa yang membawamu ke Sekte Surgawi Yan Luo hari ini?" tanya Yan Nantian. "Pemimpin Sekte Yan, saya ingin bertemu Tuan Muda Chen hari ini dan meminta maaf kepadanya juga," kata pemimpin aliansi Liu. "Meminta maaf?" Yan Nantian tercengang. Mengapa aliansi iblis duniawi tiba-tiba meminta maaf ketika mereka mengirim ahli elit untuk menangkap Chen Ping? "Tetua Agung Aliansi Iblis Bumi kita membawa beberapa ahli tanpa izin dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Muda Chen. Saya sangat malu ketika mengetahuinya, jadi saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf." Pemimpin aliansi Liu berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat Yan Nantian semakin bingung. Ia menatap pemimpin aliansi Liu dengan bingung dan bertanya, "Bukankah kau diperintahkan oleh pemakan jiwa untuk menangkap Chen Ping?" "Saya rasa ada banyak kesalahpahaman di sini. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Chen ada di kediaman Anda. Saya ingin mengklarifikasi semuanya secara langsung." Pemimpin Liu ingin bertemu Chen Ping. "Baiklah, aku akan memanggil Chen Ping, tapi dia terluka parah," kata Yan Nantian. Mendengar ini, pemimpin aliansi Liu buru-buru berkata, "Kalau begitu, biarkan Tuan Muda Chen pergi. Saya akan pergi menemuinya. Saya harap pemimpin Sekte Yan bisa memimpin jalan." Yan Nantian mengangguk, lalu menuntun pemimpin aliansi Liu menuju kamar Chen Ping.
Namun begitu dia sampai di pintu kamar, dia mendengar erangan pelan datang dari dalam. Suaranya kuat dan berirama, disertai napas yang terengah-engah. Mendengar ini, pemimpin aliansi Liu tidak bisa menahan tawa. Saya tidak menyangka Tuan Muda Chen memiliki hobi ini. Yan Nantian segera menjelaskan, saya melihat Chen Ping terluka parah, jadi saya meminta seorang murid perempuan untuk berkultivasi bersamanya agar ia dapat pulih secepat mungkin. Pemimpin aliansi Liu tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka menunggu dengan tenang di luar pintu, mereka tidak bisa begitu saja masuk dan merusak kesenangan Chen Ping. Beberapa jam kemudian, pintu Chen Ping terbuka. Guan Jun tersipu malu dan terhuyung keluar. Ketika melihat Yan Nantian dan ketua aliansi Liu berdiri di pintu, ia membeku. Master Sekte, wajah Guan Jun memerah, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Silakan beristirahat. Yan Nantian melambaikan tangannya. Guan Jun tidak berkata apa-apa dan segera pergi meskipun kesakitan. Ketika Yan Nantian memimpin pemimpin aliansi Liu ke dalam ruangan, Chen Ping baru saja selesai berpakaian. Yan Nantian membawa seorang wanita lain, berpakaian putih, berambut panjang, dan tampak sangat bermartabat dan anggun. Penampilannya setingkat lebih tinggi dari Guan Jun. Pemimpin Sekte Yan, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku benar-benar tidak mampu mencari wanita untuk berkultivasi bersama. Besok, aku akan berkultivasi dengan nona muda ini. Bagaimana menurutmu? Chen Ping mengira Yan Nantian telah mengiriminya wanita lain. Mendengar ini, Yan Nantian segera menjelaskan, Chen Ping, kau salah paham. Dia pemimpin aliansi Iblis Bumi. Pemimpin aliansi Iblis Bumi. Chen Ping terkejut, dia tidak menyangka pihak lain adalah seorang wanita. Pemimpin aliansi Liu memandang Chen Ping dan tersenyum tipis, lalu berkata, Tuan Muda Chen memang pria yang sangat berbakat. Ia tidak hanya tampan, tetapi juga ahli dalam seni bela diri. Nona Guan sungguh diberkati. Maafkan aku, maafkan penampilanku yang buruk, kata Chen Ping dengan nada meminta maaf. Tuan Muda Chen, nama saya Liu Sue, pemimpin aliansi Iblis Bumi. Saya tahu ada beberapa kesalahpahaman dengan Anda, jadi saya datang ke sini untuk menyampaikan permintaan maaf. Liu Sue berkata bahwa saya benar-benar membungkuk dalam-dalam pada Chen Ping. Adegan ini mengejutkan Yan Nantian. Chen Ping juga tercengang, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Liu Sue. Aku bisa menerima permintaan maafmu, tapi kalian dari aliansi Iblis Bumi menyakitiku seperti ini, bukan? Saya membawa sumber daya khusus untuk Tuan Muda Chen guna menebus kesalahan kita. Sebelum Chen Ping selesai berbicara, Liu Sue melemparkan sebuah kantong penyimpanan. Chen Ping membuka tas penyimpanan itu dan mendapati tas itu terisi penuh dengan batu abadi dengan kemurnian tinggi, ramuan abadi, kristal abadi, dan sejenisnya. Jika Tuan Muda Chen merasa ketulusannya kurang, maka aku bisa melakukan apa yang Nona Guan bisa lakukan. Saya juga bisa berkultivasi dengan Tuan Muda Chen untuk membantunya pulih secepat mungkin. Liu Sue secara terbuka membahas masalah kultivasi ganda. Tampaknya kultivasi ganda bukan masalah besar baginya. Chen Ping menatap Liu Sue dengan heran, lalu menyimpan tas penyimpanannya, menggelengkan kepala, dan berkata, kultivasi ganda tidak mungkin. Pemimpin aliansi Liu. Saya tidak pernah terlibat dalam kultivasi ganda dengan siapapun, jadi Anda dapat yakin. Liu Sue tahu apa yang dikhawatirkan Chen Ping, jadi dia angkat bicara. Yan Nantian, berdiri di samping, menatap Chen Ping dengan iri di matanya. Liu Sue menjadi pemimpin aliansi iblis duniawi di usia muda, mengandalkan kekuatan dan metodenya. Setiap pria ingin menaklukkan wanita seperti ini, tetapi tidak ada satu pun yang mampu. Sekarang Liu Sue telah bertemu Chen Ping, dan dia bahkan berinisiatif mengusulkan kultivasi ganda. Bagaimana mungkin seseorang tidak iri? Chen Ping, pemimpin aliansi Liu dianggap sebagai wanita tercantik di 9 surga. Banyak orang bermimpi untuk berkultivasi dengan pemimpin aliansi Liu,
tetapi tak seorang pun memiliki berkah itu. Karena pemimpin aliansi Liu telah berinisiatif untuk melamar, mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan itu? Yan Nantian berkata pada Chen Ping. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chen Ping masih menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku menyukai wanita cantik, aku tidak akan memeras mereka. Aku menerima permintaan maaf pemimpin aliansi Liu, tetapi untuk masalah kultivasi ganda, mari kita lupakan saja. Liu Sue sedikit terkejut. Ia tidak pernah membayangkan seorang pria akan menolak untuk berkultivasi bersamanya. Pada saat ini, Liu Sue menatap Chen Ping dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Sekarang Tuan Muda Chen telah menerima permintaan maafku, aku merasa jauh lebih tenang. Liu Sue tersenyum tipis, tidak lagi membahas masalah kultivasi ganda, dan melanjutkan, ku dengar Tuan Muda Chen punya pedang roh, yang rohnya bisa meninggalkan tubuhnya. Bolehkah aku melihatnya? Chen Ping dengan santai meraih sesuatu, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Pemimpin aliansi Liu, kau boleh melihatnya, tapi kau butuh informasi. Pedangku ini mengenali tuannya, jadi tolong jangan rusak. Chen Ping menyerahkan pedang pembunuh naga kepada Liu Sue. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Liu Sue merasakan aura yang terpancar darinya, matanya dipenuhi kasih sayang. Tuan Muda Chen, jika aku ingin menukar pedang ini dengan pedangmu, apakah kau bersedia? Tanya Liu Sue, apa yang akan Anda gunakan untuk menukarnya? Chen Ping tersenyum penuh arti. Dengan diriku sendiri, aku bisa menjadi wanitamu dan menemanimu dalam kultivasi ganda kapan saja, kata Liu Sue. Yan Nantian juga terkejut ketika mendengar kata-kata Liu Sue. Siapa yang akan menukar dirinya dengan Liu Sue? Mungkinkah Liu Sue ingin menjadi pembantu Chen Ping? Hahaha, Chen Ping tertawa, apa yang bisa diberikan pemimpin aliansi Liu kepadaku? Pedang pembunuh naga ini juga bisa memberikannya kepadaku. Apa yang tidak dapat diberikan oleh pemimpin aliansi Liu, pedang pembunuh naga ini dapat memberikannya. Liu Sue tercengang, tidak mengerti maksud Chen Ping, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah pedang ini juga bisa digunakan untuk kultivasi ganda denganmu, sehingga kau bisa menikmati kenikmatan seorang pria. Chen Ping tidak berbicara, tetapi diam-diam melirik pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara mendengung, diikuti kilatan cahaya putih, dan roh pedang Zhongli muncul dari pedang pembunuh naga. Tuanku bukanlah seseorang yang bisa disukai begitu saja. Zhongli memutar matanya ke arah Liu Sue. Pemimpin aliansi Liu, ini Zhongli, roh pedang di dalam pedang pembunuh naga. Apakah menurutmu dia bisa memberimu apa yang kau bisa? Chen Ping mengangkat tangannya dan menarik Zhongli ke dalam pelukannya. Siapapun yang punya mata, bisa melihat dari sikap Zhongli yang jinak dan penuh kasih sayang, bahwa Chen Ping sudah lama bermain dengannya. Yan Nantian hanya bisa menghela napas, menyadari betapa bodohnya dia. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping bisa menggunakan pedang. Dia bahkan ingin Guan Jun memikat Chen Ping, untuk menciptakan kesempatan bagi sekte surgawi Yan Luo. Sekarang tampaknya roh pedang ini lebih tampan dan memiliki fisik yang lebih baik daripada Guan Jun. Liu Sue juga tidak menyangka hal ini, dan wajahnya agak malu. Ia hanya bisa mengembalikan pedang pembunuh naga kepada Chen Ping. Tuan Muda Chen, saya agak lancang. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak akan mengambil apa yang dicintai orang lain. Pedang ini adalah harta berharga Tuan Muda Chen, jadi bagaimana mungkin saya menginginkannya? Liu Sue berkata. Chen Ping mengambil pedang pembunuh naga, dan Zhongli kembali ke pedang pembunuh naga. Pemimpin aliansi Liu, kau mengincarku atas perintah pemakan jiwa. Apakah pemakan jiwa bersamamu? Tanya Chen Ping. Liu Sue ragu sejenak, lalu mengangguk, sang pemakan jiwa memang bersama kita, tapi dia telah mengurung diri di dalam gua untuk memulihkan diri, jadi kita tidak punya cara untuk mendekat. Chen Ping, apa kau akan membalas dendam pada pemakan jiwa itu? Tanya Yan Nantian cemas. Chen Ping menggelengkan kepalanya, aku hanya bertanya,
aku belum berencana untuk melunasi hutangku padanya. Chen Ping tidak bodoh, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin bisa membalas dendam pada Soul Devourer. Terlebih lagi, tugas utamanya sekarang adalah menemukan Raja Dewa dan melihat apa yang sebenarnya terjadi padanya di 9 surga. Selama Soul Devourer dan Evil Path Palace tidak menimbulkan masalah baginya, Chen Ping tidak ingin berurusan dengan mereka untuk saat ini. Tuan Muda Chen, karena Anda tidak tertarik pada saya, untuk menunjukkan ketulusan saya tahu sebuah situs bersejarah yang ingin saya jelajahi bersama Anda, kata Liu Sui. Reruntuhan. Chen Ping terkejut. Penting untuk diketahui bahwa reruntuhan seringkali disertai dengan berbagai sumber daya dan harta karun, tetapi juga disertai dengan bahaya. Pemimpin aliansi Liu, apakah yang kau maksud adalah reruntuhan Gunung Tianmen? Tanya Yan Nantian agak terkejut. Tidak buruk, Liu Sui mengangguk. Banyak orang telah mencari reruntuhan Gunung Tianmen, tetapi semuanya kembali dengan tangan kosong. Bahkan banyak kultivator dari langit ke-8 telah datang untuk mencari reruntuhan ini. Aku tak pernah menyangka kalian, aliansi iblis duniawi, akhirnya akan mengetahui tentang kami, kata Yan Nantian dengan penuh rasa iri. Master Sekte Yan, apa sebenarnya reruntuhan Gunung Tianmen ini? Tanya Chen Ping. Reruntuhan Gunung Tianmen ini dulunya adalah sebuah sekte yang setenar sekte surgawi Yanluo milikku di zaman kuno. Namun, Tianmen tiba-tiba menghilang dalam semalam. Konon, gerbang surgawi dihancurkan dalam semalam karena musuh dari dunia yang lebih tinggi. Yang lain mengatakan bahwa gerbang surgawi dibawa ke dunia yang lebih tinggi secara keseluruhan. Pokoknya, tempat itu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, Gunung Tianmen, tempat Tianmen berada, menjadi tempat orang-orang mencari harta karun, dan dengan demikian menjadi reruntuhan Gunung Tianmen. Namun, selama bertahun-tahun, orang-orang hanya menemukan beberapa pecahan artefak magis di reruntuhan Gunung Tianmen, dan tidak ada lagi yang ditemukan. Yan Nantian mengikuti penjelasan rinci Chen Ping.